Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Arif Tales dalam channel Mang Dragon TV. Alhamdulillah sekarang saya sudah bersama saudagar saudagar dari negeri nun jauh di sana. Tapi sebelum saya memperkenalkan siapa ini narasumber yang akan kita gali ya, seberapa jauh pentingnya ya informasi ini. Nah, sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat dulur Mang Dragon yang sudah mendukung channel ini sudah sejauh ini ya. Semoga dulur Mang Dragon diberikan rezeki yang berlimpah. Oke, biar lebih cepat lagi kita menggali mengenai siapa beliau ini, kita akan langsung perkenalkan. Mangga, Kang. Terima kasih atas waktunya di channel Mang Dragon. Perkenalkan, saya Heri Beking dari Klaten selaku penasehat dan pendiri Kompol. Kompol adalah komunitas motor mitra polisi Wih, Klaten. Jadi beliau ini adalah salah satu pionir ya, pionir, patih ya, patih di Kompol. Berarti sebagai apa? Pendiri dan penasehat. Pendiri dan penasehat. Begitu hebatnya ya beliau ini. Nah, dulu Kang Peking, Akang lagi, Mas aja, Mas, aduh, dari Klaten ya. Yeah. Nah, Mas Peking ini dulu kita pernah undang di Mang Dragon di channelnya Mang Dragon TV di programnya C70 garis keras. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol di program Ngabaku mengenai Kompol itu sendiri. Nah, ngobrol-ngobrol mengenai Kompol nih, Mas Peking. Kompol itu sebetulnya apa sih? Kompol itu suatu wadah dari semua klub motor all varian yang ada di Klaten, yang tanpa tanpa membedakan dari indukan ataupun independen ataupun dari klub-klub mana, yang penting ada susunan kepengurusan, ada yang bertanggung jawab, kita kup di dalam Kompol. Berarti Kompol itu adalah salah satu wadah komunitas motor klasik atau beda-beda? All varian berarti berbagai jenis ya, berbagai jenis yang ikut tergabung di dalam satu komunitas tersebut ya. Nah, sebetulnya Kompol itu sendiri kenapa sih diambil nama Kompol itu sendiri? Untuk sejarah berdirinya Kompol, waktu itu kan sebelum Kompol berdiri 10 tahun yang lalu, manusia Kompol Juli kemarin 10 tahun. Saya pernah diajak rekan-rekan di Klaten membentuk suatu paguyuban. Waktu itu PPMK, Paguyuban Penggemar Motor Klaten. Tapi belum sebanyak sekarang. Dulu cuma ada 5 klub. Tapi setelah itu cuma jalan 2 tahun vakum. Tapi semenjak saya dulu pernah kerja dengan jajaran kepolisian sebagai driver pribadi, terus saya bilang untuk dari Polres itu supaya membina klub-klub motor yang ada di Klaten agar tidak crash atau tidak saling berebutan bahwasanya merek motor ini cuma harus ada satu di kota Klaten, enggak. Itu saya bilang pada waktu itu Pak Kasat Lantas, dan dia disetujui. Terus koordinasi, saya mengumpulkan para ketua klub, maka itu yang dibentuk Kompol itu. Untuk nama Kompol sendiri dari Pak Kasat Lantas waktu itu. Kompolnya M-nya double, bukan satu. Kalau satu kan berat. Berarti Kompol gitu ya. M-nya jadi double, M-nya 2. Jadi Kompol ini adalah salah satu komunitas yang bermitra dengan kepolisian. Bermitra dan dimitrakan. Bermitra dan dimitrakan. Ya. Berarti ada maksud tujuannya itu untuk membina ya mungkin ya? Iya, membina klub-klub yang ada di Klaten khususnya. Nah, kalau di Klaten itu sendiri sebetulnya memang banyak sekali klub atau gimana tuh untuk? Di Klaten untuk saat ini yang tergabung di Kompol ada sekitar 55 klub varian, dan itu kita sendirikan dalam satu wadah paguyuban. Ada paguyuban Honda Klaten Bersinar, paguyuban Yamaha, paguyuban Suzuki,
Kawasaki all varian. Nah, sebelum masuk ke kompol kita akrabkan dulu di masing-masing paguyuban. Kalau Honda ya all varian masuk Honda dulu semua biar kenal antara klasik sama Honda-Honda yang keluaran terbaru. Dengan begitu kita mengurangi angka gesekan. Kalau kenal kan mesti saling menghormati, nggak saling ecek-ecek gitu di jalan bagaimana, saling player atau gimana. Jadi sebetulnya di kompol itu sendiri enggak satu jenis motor ya, bukan maksudnya jenis motor tuh kan dalam satu produk. Jadi ada yang dari Yamaha, Honda, berarti banyak ya itu ya. Ada 5 paguyuban. 5 paguyuban tergabung dalam satu kompol. Dalam satu kompol. Badai kompol. Sebetulnya itu pertama munculnya itu apakah atas dasar dari anak-anak komunitas yang banyak gitu di komunitas atau dari mitra kepolisian untuk membuat satu wadah tersebut sebetulnya? 10 tahun yang lalu khususnya di Klaten belum ada ya suatu komunitas yang dibina sama pihak kepolisian. Masalahnya waktu itu kebanyakan klub motor kalau berinteraksi dengan kepolisian agak gimana gitu. Kalau ada permasalahan juga mungkin dia minder kalau ketemu dengan beberapa jajaran kepolisian. Terus itu timbul ide saya untuk bisa jadikan satu wadah dalam binaan Polres Klaten kalau kompol. Berarti memang udah ada rencana dari kepolisian ya untuk membina komunitas tersebut ya, komunitas-komunitas tersebut. Ya sebetulnya ya. Dari 10 tahun yang lalu itu. Iya. Nah, hebat ya. Dari 50 komunitas nih, Mas. Dari 50 komunitas, kalau misalkan kita hitung-hitung ya, kalau misalkan satu komunitasnya itu ada 10 orang aja, itu sampai 500 orang. Kita tiap 3 bulan sekali sebelum ada pandemi ya, kemarin kita rutin ada Kopdar Cup. Itu sekitar 800-an. 800 member. Wih, mantap. Ya. Itu kegiatannya apa aja sih sebetulnya di kompol itu sendiri? Kalau di kompol kita udah ada giat rutin tahunan, agenda giat rutin tahunan itu ada giat triwulanan juga ada. Semua kita laksanakan bareng-bareng. Terus kemarin waktu pandemi ini kita siasati tidak ngumpul bisa banyak, tapi kita alihkan ke aksi sosial jalanan, khususnya yang ada hubungannya dengan jalanan. Jadi sambil berbakti sosial mungkin ya. Berarti positif juga ini ke komunitas kompol ini. Nah, menarik nih dulu Mang Dragon nih dari busana. Seragamnya menarik sekali nih. Ada ciri khusus enggak dari komunitas kompol sendiri? Dari kenapa harus biru, seragamnya itu harus putih, ada enggak? Ya kita menyesuaikan untuk warna ya, menyesuaikan warna dari pihak Satuan Lalu Lintas yang benar ya bang, emang di belakang kita membina. Kebanyakan kan biru. Oh, biru sama putih ya. Atau enggak mencirikan satu partai? Non partai. Oh, non partai. Kalau mau partai-partian juga bisa lepas atribut. Oh, lepas atribut, betul. Nah, menarik nih, Mas Paking ini adalah salah satu penggagas di Klaten, di kota Klaten sebagai juru bina anak-anak komunitas, sehingga komunitas-komunitas di Klaten itu sendiri bisa berjalan seiringan ya. Berjalan seiringan. Ada saling merasa besar, merasa anggotanya banyak di Klaten itu kita pukul rata. Nah, pernah nggak Mas dalam satu keadaan atau dalam satu waktu nih, kan karena di berbagai komunitas tersendiri itu kan punya karakter ya mungkin ya. Karakter itu sendiri. Kalau misalkan di komunitas Yamaha dalam tanda kutip ranking lah ya, player atau dalam tanda kutip komunitas klasiknya kayak gimana nih, pernah nggak nih ada gontok-gontokan atau masalah yang agak rumit gitu, Mas? Kalau dulu sebelum dibentuk kompol sering kayak gitu. Sering. Perkara mungkin rebutan lahan kopdar, terus player-playeran. Tapi sekarang udah nggak ada, alhamdulillah. Jadi sering ketemu dengan adanya triwulanan, bisa ketemu kan
saling kenal. Kalau dulu kan belum kenal. Oh, berarti memang berguna sekali ya. Ya. Kompol itu ada di Klaten ya. Apalagi tiap agenda rutin tahunan 10 tahun ini ya, kita mesti setiap tahun kita bikin posko mudik, itu kita laksanakan H-3 sampai A+3. Itu jaganya kita campur, bayar akrab, masing-masing klub 12 jam. Ini 12 jam. Posko mudik itu ya. Awal-awal kita pendirian posko khusus untuk bikers, tapi terus kita bisa umum, yang penting semuanya kita layani, maupun ada yang trouble apa bagiannya kita layani. Oh, jadi ada kegiatan selain dari bakti sosial itu, salah satunya membantu polisi juga ya, dalam tanda kutip menghadapi suasana lebaran ya, yang ya, biasanya itu kadang yang rutin tahunan. Kadang itu kan kalau lebaran macet, terus kadang kan pemudik itu kelelahan, itu kan harus memang butuh ya. Jajaran kepolisian jumlah terbatas. Pemudik yang lewat di Klaten kan over lah, kita diperbantukan, nanti di setiap perempatan bisa membantu kepolisian. Nah, menarik nih kan, karena itu melibatkan anggota-anggota kompol itu sendiri. Ya. Kadang si anggotanya itu ketika misalkan diminta, kadang kalau misalkan anggotanya itu diminta bantuan oleh pihak mitra kepolisian, apakah suka meminta upah atau enggak sih sebetulnya? Kita dari awal kita tekankan untuk aksi sosial kompol, kita tidak berkenankan untuk meminta upah, ataupun bahkan untuk operasional posko aja kita iuran per klub seikhlasnya. Itu biaya kita tanggung jadi satu, biaya semua untuk pemudik, baik itu nanti kalau H-3 biasanya ada bagi takjil, ada yang rest di situ, buka bersama, sahur. Terus kalau ada trouble baik itu mesin dan sebagainya, kita bayari pakai uang iuran tadi. Oh, jadi hitung-hitung sodakoh mungkin ya? Iya, sodakoh seperti itu. Mantap sekali, hebat betul. Nah, nih Mas, dulu nih Mas, 10 tahun yang lalu sebelum adanya Mas sebagai penasehat gitu kan, atau pendiri gitu kan, Mas itu diangkat sebagai penasehat lah ya, karena di sini ada penasehat gitu kan. Penasehat itu dari kepolisian atau dari anak-anak sendiri sebetulnya? Itu setelah ada regenerasi kepengurusan, kan setiap pengurus kompol 2 tahun sekali ganti. Itu asas dasar rekan-rekan kita untuk setelah ketua naiknya ke penasehat. Oh, jadi dulu tuh pernah jadi ketua dulu? Ya. Oh, langsung jadi penasehat, setelah lengser jadi dari ketua. Oh, gitu. Nah, kepengurusan sendiri Mas, kepengurusan sendiri di kompol itu sampai sekarang berapa orang Mas? Ya, pengurus inti itu ya, ada sekitar 8 orang. 8 orang. Ya. Ada, kalau divisi masing-masing ada divisi klasik sendiri, nanti yang ngurusi klasik, sport, bebek dan sebagainya sendiri-sendiri. Sama divisi aksi sosial yang kita kemarin bergerak ke Cianjur, harus kita kirim divisi aksi sosial. Oh, jadi dari setiap bidang atau divisi itu beda-beda ya. Ada yang dari klasik gitu kan, ada yang bidangi yang khusus menangani problematika masalah-masalah mengenai dunia motor klasik, ada yang dari ini, dan ada yang dari bidang sosial sendiri gitu kan. Nah, dengar-dengar nih dulu Bang Dragon nih, kemarin katanya anak-anak kompol nih jauh-jauh dari Klaten nih, kota Klaten, berapa kilo nih dari kota Klaten ke Jawa Barat nih, kira-kira berapa ya Mbak? Ada 100 lebih tuh, sampai 100 kilo lebih. Beliau ini kemarin kalau tidak salah saya mendengar cerita ada agenda giat membantu saudara kita yang terkena musibah di Cianjur. Mungkin betul atau salah itu sebetulnya? Iya, itu
Itu petugasnya divisi aksi sosial. Tapi sebelum kita ke lokasi kan kita butuhkan dana. Ya anak-anak setiap minggu ada yang turun jalan untuk mintai sumbangan dana dikumpulkan. Terus kemarin ada ini mau tahun baru kita bikin kalender. Nanti hasilnya berapa jadikan satu sama donasi yang galang dana. Nih menarik ya Dur Mang Dragon nih, karena kalau menurut saya sih ini sih apresiasi sekali gitu kan dari sisi kemanusiaannya, karena beliau ini jauh-jauh dari kota Klaten sampai ke Cianjur gitu kan, dengan rasa kemanusiaannya itu ingin membantu saudara-saudaranya di Cianjur. Nih kalau boleh tanya nih, kenapa sih bisa bisa punya rencana kayak gitu, Mas? Itu mungkin dari rekan-rekan seringnya ada agenda giat sosial. Kan kita ada rutin triwulanan untuk agenda giat sosial jalanan yang berhubungan dengan jalanan, seperti aksi tambal jalan. Nanti kita pertama survei dulu jalan mana yang kita utamakan, jalur lintas yang dari luar kota itu kita survei. Kalau ada lubang-lubang itu nanti kita bareng-bareng di atasnya divisi sosial memilih klub-klub mana yang eksekusi jalan, tambal jalan, terus masang rambu-rambu, himbauan peringatan, itu sudah sering kita lakukan. Mungkin karena didasari oleh kebiasaannya beraksi sosial mungkin ya, dengan kejadian musibah kemarin di Cianjur itu terenyuh hatinya untuk ikut membantu ya. Itu mungkin berawal dari itu, setiap tahun kita bikin posko. Kalau di posko itu agenda giat sosial banyak sekali. Kita bantu mobil motor trouble, kita tambal, kita ngecek gratis, terus dampingi pemudik kalau perjalanan malam gitu. Nah, mungkin dari situ anak-anak masing-masing klub sudah terbentuk jiwa sosial. Ya, itu poin positif posko sampai jalan ini. Kita udah mana waktu di tanah longsor Sumedang kita juga ikut kirim. Tapi kerjasama dulu dengan klub-klub setempat. Kita biar tahu lokasi yang dibutuhkan apa. Nanti hasil galang dana kita bawa, kita minta perwakilan dari situ untuk dampingin belanja kebutuhan. Menarik ya. Nah, kita cari tahu nih cerita Mas Paking ini bersama rekan-rekan yang lain ketika menggalang dana, dan gimana sih ceritanya ketika perjalanan ke notabene ke Cianjur ya. Cianjur gimana ceritanya sih Kang? Kita bagi-bagi cerita nih. Ya kita kemarin tuh ada beberapa udah ada rencana mau ada perwakilan, tidak cuma berempat, tapi hari Minggu kemarin ada yang tidak jadi, nggak bisa. Terus ya udah, yang penting minggu ini kita harus ke Cianjur. Masalah kita udah koordinasi dengan rekan klub Cianjur. Itu kemarin ada perwakilan dari Klaten 4 orang. Terus kita setiap di sana juga kita kita ceritakan ke grup WA Kompol. Oh ini posisinya seperti ini di sini. Oh, yang dibutuhkan apa kita share. Biar mereka juga yang mengeluarkan uang, tahu nasiku kemarin, saudaraku kemarin ini sampainya kemana. Terus nanti setelah kita kegiatan pasti ada LPG tertulis. Misalnya kita nariki uang iuran dari rekan-rekan. Itu setiap agenda giat apapun kita adakan laporan pertanggungjawaban. Ini berangkat dari kapan nih dari Klaten? Dari Senin berarti. Senin sore ya. Senin kita sore. Jalan santai sih, masalah cuma berempat. Kita sekalian silaturahmi ke klub-klub yang kita lalui. Sampai ke Cianjur hari apa? Sehari semalam. Sehari semalam sampai. Nih menarik nih. Gimana kondisinya di sana tuh? Menurut Mas Paking sendiri nih? Ya masalahnya kita dulu juga pernah sih waktu gempa di Jogja. Jogja. Imbasnya juga ke Klaten. Seperti itu. Jadi kita teringat waktu itu kejadian itu lah kita. Makanya kemarin kita daerah kita sendiri juga pernah. Terus itu kemarin rekan-rekan dari klub
klasik juga klub motor di Cianjur ada sekitar 28 rumah dari member. 28 rumah yang menjadikan kita pengen sekali bantu-bantu lah apa di situ. Berarti sampai ke lokasi Cianjur di mananya tuh, di lokasi Cianjur? Di apa ya, desa Nagra ya, itu ada member dari klub Cianjur itu kita dibantu kan, di indukan kita ada posko di kotanya Cianjur. Sebelum ke sana kita koordinasi dulu, terus alhamdulillah mereka juga support, kita diantar rekan-rekan. Iya. Nah begitulah apa ya, bukan kerjasama tapi ibaratnya rasa kepedulian antar anak-anak komunitas ya. Sampai-sampai Mas Peking ini yang jauh di sana lokasinya ikut merasakan dengan musibahnya gempa bumi itu gitu kan. Nah Mas, ketika Mas ke sana gitu Mas, ke Cianjur itu sendiri, sebetulnya Mas kondisi apa yang dibutuhkan di sana sebetulnya yang harus kita bantu? Yang kalau kita pengen bantuan ke tepat sasaran, tidak mubazir lah, kita koordinasi dengan posko setempat kan, tahu yang dibutuhkan apa. Kalau kemarin obat-obatan, selimut sama terpal yang mungkin udah dipakai dari kan hampir sebulan ini ya, sebulan ya. Itu terus kita belanjakan peralatan itu, logistik apa, naik apa, obat-obatan. Kebetulan kita di Cianjur sini juga ada apa ya, posko dari Klaten sendiri, jadi kita malah lebih diuntungkan, kita bisa kerjasama lagi. Mereka udah 1 bulan ini, tapi secara rolling. Oh, jadi di Cianjur juga ada posko anak-anak Klaten? Atau gimana itu? Dari komunitas mana itu sebetulnya? Apa ya, itu emang relawan dari. Oh, relawan dari Klaten. Kebetulan kemarin ketemu, ngobrol, saya tanya, ini ada rekan-rekan dari klub kita butuh seperti ini. Oh, kebetulan ada Mas. Ya udah, kita sampai tadi malam aja saya masih ditelepon, Mas ini ada barang lagi datang yang dibutuhkan teman-teman apa, terus saya kontak sama teman-teman yang di Cianjur. Saya jadikan satu di sana biar koordinasinya lebih mudah kalau di tempat. Hebat sekali ya, ini salah satu orang yang sangat mulia ya. Dan komunitas Kompol ini juga kalau menurut saya pribadi salah satu percontohan nih untuk komunitas-komunitas lain yang notabene silih saling jujuluran. Nah gitu nih, ini adalah contoh konkret ya, dukungan, tidak hanya sebatas touring-touring saja ya. Komunitas tuh kan nih. Mas Peking sendiri kesini berapa motor tadi? Kemarin? 2 motor. 2 motor, berarti dari komunitas apa saja nih? Ini dari klasik sama SRCK, Solidaritas Rider Communities. Oh, berarti 2 komunitas ya? Atau berapa? 3 komunitas yang mewakili dari Klaten itu sendiri. Itu dari divisi aksi sosial Kompol. Hebat nih, Mas. Kembali lagi ke Kompol nih, Mas. Di Kompol itu sendiri, notabene Mas, anak-anaknya apakah umurnya apakah masih remaja atau sudah bapak-bapak atau sudah tua atau gimana Mas? Ya, anggota member Kompol kan kebanyakan kita emang rekrutnya harus 17+. 17+ pertama. Udah ada SIM lah, kita juga koordinasi dengan kepolisian. Itu kebanyakan juga udah kerja, ada bapak-bapak juga tapi support. Bapak-bapak hebat Jadi di umur yang tidak belia lagi, Mas Peking ini masih berjuang untuk berjuang untuk mengabdikan dirinya untuk bersilaturahmi, berkarya, dan mengabdikan dirinya untuk membina generasi-generasi muda ya sebetulnya. Mas, Kompol itu kan komunitas mitra
polisi, mitra polisi. Nah, ada agenda-agenda yang penting nggak Mas, yang lebih ibaratnya dari kepolisian meminta bantuan selain dari aksi sosial, Mas? Ya mungkin yang sering itu apa ya, penyuluhan safety riding. Penyuluhan itu tetap sering lah, hampir tiap tahun 2 kali ya Pak. Nanti membutuhkan teman-teman dari komunitas untuk dibina. Terus mungkin ada kemarin juga ada program SIM kolektif. Terus untuk perizinan event kita kalau dari member kompol dibantu lah. Dibantu. Ya. Oh jadi ada plusnya gitu ya, ikut komunitas kompolnya. Jadi bisa dibantu ini, dibantu ini, dibantu ini. Mungkin kita juga pernah sih ada curanmor gitu, tanya ini bantu di-share di grup. Alhamdulillah kalau rekan-rekan kan luas lah, makanya itu pernah ada kejadian di kompol itu bisa ketemu informasi, saling info. Nih Mas, kalau di kompol itu sendiri kan karena sering melakukan aksi sosial ya. Aksi sosial yang paling jauh itu apa Mas? Di mana Mas? Sampai kemana Mas? Kira-kira? Kemarin kalau kita bisa jangkau dengan motor dan ada yang mau, terakhir kemarin di Sumedang kita juga hadir, di Gunung Kidul. Terus kalau yang luar kota kayak Sulawesi kemarin kan kita udah ada rekan-rekan relawan. Ya relawan ataupun klub motor lah, intinya kita minta tolong klub motor. Ya pun lah yang dibutuhkan apa nanti kita transfer, kita suruh belanjakan di sana. Iya. Buktinya apa nanti difoto. Iya. Jadi tidak langsung ke tempat kejadian pun kita bisa bantu lewat transfer ya. Kalau yang emang jauh lah Sulawesi, Sumatera itu pernah. Ya. Kalau untuk yang di Banjar, negara longsor kemarin kita datangi. Kemarin yang mau ke Cianjur antusias sih banyak rekan-rekan, tapi dari Klaten ya ada kegiatan jadi ya udah kita dulu yang ke sana. Hebat ya. Nih Mas, dari tadi kita ngobrol-ngobrol mengenai kompol, kita nggak tahu nih kompol itu sebetulnya di mana sekrenya sih? Untuk sekre ada di Jalan Veteran Ingas nomor 70. Tapi untuk base camp di tempat saya di Kedai Baker. Di Kedai base camp. Ya, untuk base camp semuanya di situ. Kalau ada rapat, meeting, atau bahkan kalau ada dari teman-teman komunitas ada tamu, kalau nggak ada tempat rest, tempat kita welcome 24 jam. 24 jam, mengerikan. Itu sisi baiknya di saya. Kalau kemarin tuh saya ngondisikan anak-anak klasik, tapi sekarang banyak dari all varian, jadi kenal lah, jadi lebih apa ya, tambah dulur ya. Aduh. Hebat sekali nih komunitas kompol bersama Kang lagi Mas Peking ini ya. Nih Mas Peking ini ada masukannya nih buat masukan lagi, ada apa closing statement nih untuk dulur Mang Dragon nih yang ingin masuk ke kompol itu sendiri. Untuk mau gimana maksudnya apa? Untuk membina komunitas-komunitas yang ibaratnya di Klaten itu kan banyak nih komunitasnya yang ingin gabung nih ke kompol itu sendiri, harus gimana nih sebetulnya? Kalau kita sih tidak begitu banyak aturan ya. Yang penting ada susunan kepengurusan. Benar-benar komunitas ini benar-benar apa ya, bukan kebanyakan apa ya, geng motor lah gitu. Ada aturan yang kita kan berbicara dengan polisi, seharusnya kan kita udah paham sendiri. Oh, kalau saya berbicara dengan polisi, motor saya harus gimana? Saya sendiri harus gimana? Masalahnya kita beberapa kali dalam setahun mesti ada interaksi dengan giat-giat kepolisian. Oh iya. Jadi tidak terlalu rumit ya, harus cuma menyerahkan database klub aja. Nanti rangkap 2, yang satu buat dokumentasi kompol, yang satu kita kirim ke pembina kita. Kalau saat ini kita dibina dari Kamsel Tip Karlantas di Polres Klaten, unit Kamsel Polres Klaten. Jadi
Kalau komunitas-komunitas motor yang ada di Klaten yang ingin bergabung di dalam kompol gitu kan nggak terlalu sulit untuk bergabung ya. Harus sesuai dengan aturan yang ada. Salah satunya ya itu tadi yang dikatakan oleh Mas Pekeng itu sendiri. Nah, Mas Pekeng nih ada pesan-pesan nih nggak buat dulur-dulur Mang Dragon nih untuk Ya, untuk pesan-pesan kita, harapan kita di mana kota itu bisa terbentuk kompol. Yang pertama, untuk apa ya, kepolisian juga bisa diuntungkan kalau banyak klub-klub motor dinaungi, setiap polres lah menaungi klub motor kayak kompol ini kan, kemungkinan ketertiban bisa untuk klub motor ya, untuk bisa terjalin interaksi, kita bisa saling membutuhkan dari pihak kepolisian maupun dari klub motor sendiri, ya saling membantu ya, contohnya seperti agenda giat kompol, aksi sosial apapun kita juga saling koordinasi. ini ya Kompol. apa peduli gempa Cianjur. Ya. Wih, Pakai kenang-kenangan dari kemarin. kenangan oh banyak banget nih Suzuki terus apa lagi Itu nih? komunitas paguyubannya. Oh iya. Oh jadi harapannya semoga di setiap kota bisa Iya, terjalin mitra kerjasama dengan polisi ya dalam bentuk mitra kerjasama komunitas kompol itu sendiri ya. Berarti itu baru ada di Klaten saja kompol itu. Iya, Atau- kalau kompol baru bergerak. Baru ada di Klaten saja ya yang bermitra dengan kepolisian. Kalau di daerah-daerah lain ada yang tahu nggak, Mas? Kayaknya kemarin setiap ada yang race di Kedai belum tahu, belum ada. belum Bahkan banyak sharing, seharusnya mereka istirahat, tapi kalau di basecamp tahu, oh ini kompol, ya gali info, pengen tahu kompol seperti apa, kok bisa semuanya gabung di kompol gitu. Oh, gitu. Nah, begitulah dulu Mang Dragon ya, obrolan-obrolan yang unik, menarik dan semoga ini menjadikan edukasi dan informasi buat dulu Mang Dragon, setidaknya untuk memberikan wawasan terhadap aturan berlalu lintas dan cara kita bersilaturahmi antara motor-motor klasik, motor-motor komunitas motor ya. Nah, ada lagi Mas Peging? Ya udah lah. Oh. Oke, terima kasih ya dulu Mang Dragon yang sudah menonton terus video ini. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya Arif Thales. Hai Pekeng. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.